Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang tahapan siklus akuntansi yang pertama, yakni kaitannya dengan mengidentifikasi bukti transaksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi utama tentang mengidentifikasi bukti transaksi, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa yang disebut dengan transaksi itu. Oke, jadi kita akan belajar tentang pengertian transaksi. Transaksi adalah segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan yang menuntut adanya proses mulai dari pencatatan hingga pada penyusunan laporan keuangan yang merupakan objeknya akuntansi dan dapat diukur dengan uang. Nah, adapun di sini kakak memberikan contoh tentang yang termasuk ke dalam transaksi dan yang bukan merupakan transaksi. Yang pertama, berikut adalah contoh dari transaksi. Yang pertama adalah pembayaran listrik, air, dan telepon. Yang kedua, pembayaran gaji karyawan. Yang ketiga, pembayaran utang. Kemudian contoh yang bukan termasuk ke dalam transaksi itu adalah pengangkatan jabatan karyawan dan promosi melalui iklan. Nah, ini bukan merupakan transaksi karena yang pertama, dia bukan dikerjakan oleh bagian akuntansi dan yang kedua, dia tidak dapat diukur dengan uang. Setelah kita memahami tentang definisi dari transaksi, nah sekarang kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan bukti transaksi. Jadi, bukti transaksi itu adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pertama kali dan sering disebut dengan dokumen sumber. Jadi, bukti transaksi dan dokumen sumber itu sama. Nah, bukti transaksi itu berisi beberapa informasi yang digunakan untuk atau berguna untuk yang pertama, merekam suatu transaksi atau merekam peristiwa ekonomi. Yang kedua, memastikan keabsahan transaksi. Yang ketiga, dijadikan sebagai rujukan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, ini adalah contoh yang paling sering kita jumpai tentang kegunaan dari bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu berguna sebagai rujukan apabila di kemudian hari itu terjadi permasalahan sehingga dapat dicari kebenarannya dari bukti transaksi yang ada. Dan yang keempat yaitu adalah memulai pemrosesan transaksi sesuai dengan siklus akuntansi atau sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Jadi bukti transaksi inilah yang akan kita gunakan sebagai dokumen sumber ataupun sebagai dasar untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari bukti transaksi. Jenis bukti transaksi yang akan kita bahas pertama kali yaitu kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti transaksi penerimaan uang atas suatu pembayaran. Jadi misalkan kalian membayar uang komite atau uang sumbangan pada sekolah, biasanya kalian akan menerima yang namanya kwitansi. Nah, di dalam sebuah kwitansi di sini itu terdapat dua bagian, yaitu kwitansi pada lembar 1 atau kwitansi asli ya. Yang warna hijau ini biasanya akan diberikan kepada si pembayar, yaitu kalau dalam contoh diberikan kepada PT Dua Darah. Kemudian lembar yang kedua, lembar berwarna merah ini disebut dengan sus atau bonggol kwitansi. Nah, untuk bonggol kwitansi ini akan disimpan oleh perusahaan yang mengeluarkan kwitansi. Dalam hal ini adalah UD Merdeka Yogyakarta. Nah, digunakan untuk apa? Sus atau bonggol kwitansi ini dijadikan sebagai dokumen arsip bagi perusahaan atau bagi penerima uang. Biasanya dokumen ini akan digunakan sebagai dokumen pencatatan penerimaan uang di dalam jurnal nantinya. Selanjutnya, bukti transaksi yang kedua yaitu ada faktur atau invoice. Faktur atau invoice adalah bukti transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan atau barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Nah, dalam hal ini contoh ya, di sini ada faktur dikeluarkan oleh CV Gramedia dan diterima oleh UD Putri. Misalkan perusahaan kita itu adalah UD Putri. Berarti bagi UD Putri merupakan faktur pembelian secara kredit. Sedangkan bagi CV Gramedia sebagai faktur penjualan secara kredit.
Nah, biasanya dokumen faktur yang disimpan oleh CV Gramedia yang disimpan oleh CV Gramedia ini sebagai pihak penjualnya itu biasanya ada keterangan kopi. Karena bagi pihak penjual dia akan menyimpan faktur kopi, sedangkan untuk faktur yang asli akan diserahkan kepada pembeli atau dalam hal ini diserahkan kepada UD Putri. Selanjutnya, jenis bukti transaksi yang ketiga yaitu nota debit. Nota debit atau debit memorandum adalah bukti transaksi pengembalian barang yang telah kita beli dari penjual secara kredit ataupun bukti untuk mencatat retur pembelian. Jadi seperti ini. Ketika kalian melakukan pembelian secara kredit, maka jurnalnya itu kan adalah pembelian debit, kemudian utang dagang kredit. Nah, ketika kalian retur, maka utang dagangnya kan kalian debitkan. Nah, retur itu akan mengurangi retur pembelian itu akan mengurangi utang, jadi utang didebitkan. Oleh sebab itu namanya adalah nota debit atau debit memorandum. Nah, untuk nota debit di sini contohnya adalah UD Putri itu membuat nota debit dan diberikan kepada CV Gramedia. Berarti UD Putri ini melakukan retur pembelian, yaitu mengembalikan buku tulis sejumlah 10 lusin kepada CV Gramedia. Oleh sebab itu akan dibuatkan yang namanya nota debit. Nah, bagi pihak UD Putri maka akan menerima kopi nota debit, sedangkan CV Gramedia akan menerima nota debit yang asli. Kebalikan dari nota debit itu ada yang namanya nota kredit atau kredit memorandum. Nah, nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual kepada pihak pembeli secara kredit. Nah, biasanya digunakan untuk mencatat retur penjualan. Jadi seperti ini. Ketika kalian melakukan transaksi penjualan, maka jurnalnya itu adalah debit piutang dagang. Kemudian kreditnya itu adalah penjualan. Nah, ketika piutangnya itu berkurang karena barang yang kalian jual itu dikembalikan lagi, otomatis piutangmu kan berkurang di sisi kredit. Oleh sebab itu namanya adalah nota kredit. Nah, untuk dari contoh di sini itu adalah CV Gramedia membuat nota kredit dan diserahkan kepada UD Putri. Berarti CV Gramedia ini menerima kembali barang yang dijualnya kepada UD Putri. Nah, untuk pihak CV Gramedia sebagai pihak penjualnya, maka dia akan menyimpan yang namanya kopi nota kredit. Sedangkan UD Putri sebagai pihak pembeli akan menerima nota kredit yang asli. Kemudian jenis bukti transaksi yang kelima yakni nota kontan. Nota kontan itu adalah bukti transaksi entah itu pembelian ataupun penjualan yang dilakukan secara tunai atau kontan. Nah, untuk contoh di sini, UD Putri membuat nota kontan dan diberikan kepada PT Jaya Sami. Berarti UD Putri melakukan penjualan secara tunai kepada PT Jaya Sami. Sedangkan bagi pihak PT Jaya Sami itu melakukan transaksi pembelian secara tunai dari UD Putri. Nah, bagi pihak penjual yakni UD Putri ini maka dia akan menyimpan kopi nota kontan. Sedangkan bagi pihak pembeli yakni PT Jaya Sami akan menerima nota kontan yang asli. Selanjutnya bukti transaksi yang keenam yakni adalah bukti memorial atau memo atau memorandum. Nah, bukti transaksi memo itu adalah bukti transaksi internal yang dibuat oleh bagian tertentu kepada bagian lainnya dalam satu perusahaan. Jadi, bukti memorial ini bersifat internal, artinya hanya digunakan di dalam satu organisasi, satu perusahaan. Dari contoh di sini, dapat kalian amati yakni pada perusahaan PD, perusahaan dagang hadian, itu mengeluarkan memo, yakni dari pemimpin
ya kepada bagian pembukuan. Jadi dari bagian pemimpin ke bagian pembukuan tuh melakukan pembuatan memo atau membuat memo yang isinya yaitu adalah penyusutan peralatan aktiva tetap disusutkan 100% dari harga perolehan. Nah, ini biasanya bukti memorial ini akan digunakan untuk penyusunan jurnal penyesuaian. Bukti transaksi yang ketujuh yaitu cek atau checks. Nah, cek itu adalah bukti transaksi berupa perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalam cek kepada pembawa cek atau pihak yang namanya tertera dalam cek tersebut. Jadi intinya cek itu adalah perintah seorang nasabah kepada bank untuk dimana bank diminta untuk membayar sejumlah uang yang nominalnya tertulis dalam cek kepada orang yang membawa cek tersebut atau pihak-pihak lain yang namanya tertera di dalam cek. Nah, dalam hal ini, dalam contoh, itu Bank Monas diminta untuk membayar cek kepada Ani Santika sejumlah 150 juta rupiah. Nah, ini 150 juta rupiah. Selanjutnya, yang kedelapan adalah Billet Giro atau BG. Nah, BG adalah bukti transaksi berupa surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan saldo di rekeningnya ke rekening penerima. Sebenarnya, Billet Giro dan cek itu hampir mirip, yaitu berkaitan dengan seorang nasabah kepada bank. Tetapi terdapat perbedaan mendasar antara bukti cek dan Billet Giro ini. Kalau cek itu pihak nasabah memberikan perintah kepada bank untuk agar bank itu membayar uang kepada si penerima cek. Sedangkan pada Billet Giro itu adalah perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan saldo dari rekeningnya ke rekening penerima. Jadi yang dalam contoh hal ini itu adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk itu mendapat perintah dari nasabahnya untuk memindahkan saldo di dalam rekeningnya sejumlah ini itu ke dalam rekening milik nasabah baru, yakni nomornya 113 ini atas nama Heni Krisnowati. Yang terakhir yakni bukti transaksi ke-9 yaitu rekening koran. Rekening koran adalah bukti transaksi yang diterima oleh perusahaan dari pihak bank yang biasanya diterima di akhir bulan yang berisi tentang mutasi saldo kas perusahaan yang ada di bank. Nah, dokumen ini biasanya digunakan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal. Ya. Jadi, rekening koran itu biasanya diterima perusahaan setiap akhir bulan, bisa tanggal 30 atau 31. Nah, diterima dari pihak bank. Isinya itu adalah tentang mutasi atau perubahan saldo kasnya perusahaan ini tapi yang ada di bank. Nah, dokumen ini biasanya digunakan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal. Adapun contoh dari rekening koran adalah sebagai berikut. Terima kasih telah mengikuti pembahasan materi dari awal hingga akhir materi ini. Nah, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.